Oke, balik lagi bersama kita di Offset episode ke-7. Ya, sekarang kita berada di episode 7 dan ya berhubung Liga Champion jadwalnya baru minggu depan ya. Minggu depan. Jadi kita bahas yang lain aja. Kita bahas yang Carabao Cup dan beberapa breaking news dari Liga Inggris. Oke, yang pertama kali ini Liverpool menjuarai di Liga Carabao Cup. Menghadapi Chelsea di partai final menunjukkan pertandingan yang seru selama sejarah dari Carabao Cup. Meskipun hasilnya 0-0 selama 120 menit, dilanjutkan dengan adu penalti. Kali ini ke-11 pemain dari Liverpool FC berhasil mencetak gol. Sementara Chelsea gagal ketika kiper mereka, Kepa, gagal mencetak gol. Berarti di partai final Carabao Cup kemarin, sangat dramatis nih. Dramatis, 3 gol, 4-5 gol kayaknya dianulir VAR. Jadi offside katanya. Tapi selain VAR dan offside sebagainya itu, ternyata permainan kedua tim ini cukup berimbang, saling jual beli serangan. Jadi meskipun hasilnya 0-0, penonton netral yang disuguhkan akan tidak kecewa lah menonton pertandingan kemarin. Berarti sampai 2 kali 15 menit pun masih belum mencetak gol nih. Masih belum mencetak gol dan cukup seru. Meskipun pertandingan cuma Piala Liga, Piala Carabao Cup yang notabene turnamen kecil lah. Tapi ya kalau turnamen kecil nih sekelas Piala FA kemarin nggak? Ya Piala FA baru Carabao Cup lah tingkatnya. Jadi lebih tinggian FA satu tingkat. Tapi finalnya serasa kayak final UCL kemarin. Pertandingannya cukup seru. Iya. Kalau kalian belum nonton, kalau ini nggak copyright, kita bakalan tampilin yang sesi penalti aja ya. Kalau nggak copyright, ya kita nggak pilih. Yang penting kalau ada transisi yang wus, itu berarti ada videonya. Ada videonya. Kalau nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti editornya males. Tampilin lagunya Denny Caknan aja. Well, here he goes now, and he's going to play the ball for Azpilicueta across the face of goal. It's a brilliant save by Kevin Kelleher. And it's Sadio Mane, and it's helped on for Naby Keita. It's the man who's just arrived. And Mundy's made an astonishing save. Now, Pulisic has support from Havertz here. He's allowed to carry the ball a long way. It's Havertz, and it's Mount. They've had two big chances in this first half, Chelsea. And there's a run by Mount. Fleck stays down. This is Chelsea's moment. Oh, Liverpool survive again. This is quite astonishing now. Mendy's ball. Here's Sadio Mane. And looks for Salah. And this could be Liverpool's moment. It's Salah for Liverpool. It just doesn't have the legs. And Thiago Silva gets there. It's Alexander-Arnold, it's Sadio Mane, and arriving is Joel Matip. It's an astonishing moment for one of the most iconic players of Liverpool's current team. And we're going to have a look at the screen to see if there's a foul here by Virgil van Dijk. He pulls in there, Van Dijk pulls Reece James to allow Mane to get a free header at the back. And then he pulls his arm out to try and get away with it. Well, Stuart Atwell, I think he's right. with the help of the monitor, ruins the big moment for Joel Matip. Little dink for Lukaku. He looked offside. Werner wasn't. It's Havertz. Oh my word, it's gone in. And now the flag's up. And Robertson and Luis Diaz. And it's Robertson and Matip. And Chelsea survive again. Liverpool, the best in the Premier League from set pieces. Can they find one? Van Dijk! And Lukaku, brilliant save again by Kelleher.
Robertson leaves it a bit short for Diogo Jota though. And Chelsea release Lukaku. Flag stays down, Lukaku's got a turn, and he scored the goal. And now the flag goes up. Alonso for Lukaku. Oh, Havertz is unmarked and scores. And the flag's up again. Would you believe it? This is the moment that the goalkeepers, some like, some hate. Kelleher and Kepa. Stay calm. You've been brilliant in goal. One solid kick. Brilliant. Get in! Good lad. Well done! And so the man who came on to be Chelsea's hero now has to keep Chelsea in the cup final. And if he does, we start again. It's Kepa. Oh! And he's missed! And it's Liverpool's League Cup once again! And the travelling cup is in ecstasy. 11 from 11. Liverpool, perfect from the spot. And the most dramatic, the most exhilarating, and perhaps the craziest film. Oke, selanjutnya lanjutan Piala F Cup dari Liga Inggris nih. Manchester City tentunya menang atas Petersburg dengan skor 2-0. Ya, karena kemarin liganya nggak main dan juga UCL nggak main, jadi minggu kemarin itu Piala FA yang tanding, jadi Oke. ya kasta kedua lah, maksudnya turnamen kedua setelah Liga Inggris, tentunya di Inggris. Itu ya cukup seru sih. City sesuai dugaan pasti menang atas Peterborough, apalagi Peterborough ini kan Liga 2-nya Liga Inggris, jadi ya easy lah. Easy win. Jadi nggak perlu ada videonya kalian nih. Kalian lihat sendiri aja, jangan males. Emang City punya fans, kayaknya nggak punya fans, jadi nggak usah terlalu. Mungkin datengin itu deh, siapa itu? Boa-Salosa. Ya. Apa Ilko Gonzalez biar golnya gini-gini nanti. Oke, selanjutnya Chelsea secara susah payah menang atas tim Liga 2 Inggris, Luton. Ketinggalan terlebih dahulu, 2 kali Chelsea berhasil comeback lewat gol Lukaku di menit-menit terakhir. Ya, Chelsea hampir kalah ya. Karena ketinggalan 1-0, balas 1-1, terus ketinggalan lagi 2-1, balas 2-2, akhirnya 3-2 di menit akhir gol Lukaku. Oh, jadi skor akhirnya antara Chelsea versus Luton itu 3-2 Bu. 3-2 untuk keunggulan Chelsea main di kandangnya Luton. Luton secara mengejutkan sih tampil cukup Spartan meskipun mereka capnya adalah Liga 2, tapi mampu mengimbangi permainan Chelsea yang labelnya adalah juara dunia kan sekarang. Chelsea sekarang lagi di atas daun banget kalau kalian belum tahu. Berarti kalau Luton disejajarkan untuk pemain Liga 1 Inggris itu secara Wolverhampton nggak? Norwich itu ya? Iya. Kalau Tottenham. Masih setara nggak sama Luton? Jauh dong. Lebih bagusan Luton. Newcastle sekarang kan lagi jadi tim sultan nih. Gara-gara diborong oleh orang Arab. Jadi kayaknya bentar lagi adalah eranya Newcastle deh. Tahun depan lah, series ke depan lah ya. Kemungkinan 2-3 tahun depan akan menjelma sebagai Manchester City. Karena mereka, saya mau ke situ cuma takut nyinggung. Nggak apa-apa. Kalau liga luar mah bebas. Fansnya nggak sebodoh. Oke, kita next aja ya. Kali ini Liverpool juga berhasil menang, sayangnya dengan susah payah nih, atas Norwich City dengan skor akhir 2-1. Gol kali ini Liverpool dicetak oleh Minamino. Ya. Pemain yang itu ya jarang terdengar nih Bu. Minamino pemain Asia, main Jepang. Jadi kalau kata coach Justin, Minamino itu fungsinya adalah jualan kaos di Asia. Jadi jarang dipakai. Dia cuma buat pasar Asia biar mendatangkan pemain Asia. Kalau pemain Asia yang agak remember itu dari Manchester United dulu Park tuh. Ji-soo. Ya, Park Ji-soo. Terus Jatim Park juga. Yang kemarin kena gempa bumi. Ya kan ada Parknya orang Korea pasti.
Kalau sama Park Ji-sung nih, sejajar nggak Minamino nih? Lebih bagusan Park Ji-sung sih menurut saya, kerja kerasnya. Minamino ini terkesan malu-malu sih sebenarnya. Dan dia ini spesialis turnamen Liga 2, Liga 3 gitu. Jadi Harusnya di Liga 2, Liga 3 lah ya. Liga FA Cup dia perform, di Carabao Cup dia juga jadi top skor kan. Tapi kalau di Liga Inggris masih belum teruji Minamino karena saingannya cukup banyak kan. Salah, Mane, Oh iya sih benar. Diaz, apalagi sekarang datang. Udah susah lah nembus skuad utama Liverpool. Berarti Liverpool untuk secara tim sekarang itu udah lengkap ya, dari lini serang kemarin baru datang dari pemain Juventus. Terus tengahnya juga masih dibela siapa sekarang untuk Tengahnya Thiago, Iya. Henderson, Fabinho. nama-nama keren tuh, Iya, Thiago nama sama keren. Henderson. Ya gitulah. Sekarang Harus- lah harusnya sih bisa lah Liverpool Juara. menyaingi Chelsea, City. Enggak. Kita pendukung Liverpool cukup realistis karena di atas Liverpool masih ada City. Duh, kan Jadi katanya susah. kemarin itu poinnya itu -3 ya. Iya, tinggal. selisih 3. Tapi kan mengharapkan City kesandung lagi itu kan peluangnya 10-1. Iya, kasih flashback. Jadi nggak mulu-mulu lah. Oke, minimal runner up. Minimal runner up. Minimal di Oh, atas nggak MU lah. minimal, nggak minimal, maksimal. Jangan dong. Kalau maksimal tembus Liga Champions. Oke, kita ke next. Kali ini Tottenham kalah atas Middlesbrough, baru aja tadi dibahas ya. Dengan skor akhir yaitu 1-0 untuk kekalahan Tottenham. Tottenham menjelma sebagai MU kedua nampaknya. Lawan tim Middlesbrough aja dia kalah. Tapi Middlesbrough ini fakta uniknya adalah dia di pertemuan di 32 besar juga berhasil mengalahkan MU. Oh. Jadi nggak heran kalau selanjutnya Oke. dia mengalahkan Tottenham. Kali ini Middlesbrough di klasemen nomor berapa nih? Middlesbrough di Liga 2, tapi Liga 2 pun juga Oh, ini piala yang atas tadi ya? ya masih piala FA Cup. Tapi ya Middlesbrough ya di Liga 2, Liga Inggris pun juga nggak perform. Jadi kenapa nih tim-tim kayak Tottenham, kayak MU malah kalah sama Middlesbrough yang di Liga 2 pun juga nggak berkembang. Oke, jadi kali ini tim-tim papan atas dari Liga Inggris itu kayak kurang jati diri lah ya. Apa terlalu meremehkan atau gimana? Tapi Middlesbrough kan dulunya juga tim besar di Liga Inggris, maksudnya punya nama lah, beberapa kali juara Liga Inggris. Baru-baru ini kan drop ke Liga 2. Oke, baru degradasi ya. Emang Raksasa yang tertidur lah Iya. kalau kata pandit-pandit luar negeri. orang yang logo serigala aja masih di situ loh. Siapa loh guys? Wolverhampton. Oh, Kan logonya cuman itu sama gambar serigala itu. Oke, kali ini drawing quarter dari 8 besar final FA Cup sudah muncul nih, Bung. Boleh bantu baca nggak? Yang pertama ada siapa nih, Bung? Crystal Palace menghadapi Everton, musuh bebuyutannya Liverpool. Oke, yang kedua ada Middlesbrough versus Chelsea. Selanjutnya Ada Southampton menghadapi sang Sultan, yaitu Manchester City. dan yang terakhir ada Nottingham Forest atau Huddersfield versus Liverpool. Pertandingan yang seru tentunya Crystal Palace versus Everton cukup Oh iya, berimbang. yang harus yang nggak boleh dilewati nih, kira-kira yang mana nih, Bung? Dari total 4 pertandingan ya di Ya, sini. 4 pertandingan 8 besar. Ya karena Crystal Palace sama Everton ini cukup imbang, jadi sama-sama di Liga 1, Liga Inggris, jadi cukup seru. Middlesbrough nih lawan Chelsea, terkenalnya Middlesbrough kan sebagai giant killer nih, Oke. penghancur tim-tim Ya, besar di Liga tim-tim Inggris. besar. Apakah Chelsea akan menjadi korban berikutnya? Sepertinya 50-50 lah. Karena Chelsea kan internalnya lagi goyang. Oh iya, di berita sontak itu terdengar agak Jadi kayak itu ya. kemungkinan bisa dieksploitasi. Apalagi kemarin Chelsea lawan Luton aja yang kasta terendahnya Liga 2 aja. 3-2 ya. Iya, hampir dikalahkan. Jadi kemungkinan bisa Middlesbrough Chelsea seru. Oke, kalau untuk tebakan skor nih dari 8 besar. Untuk yang pertama, Crystal Palace versus Everton berapa nih, Bung? Saya dukung Crystal Palace 2-0. 2-0 untuk Crystal Palace. Kalau dari saya, Crystal Palace Everton
tipis sih untuk Everton 2-1. Oke. Untuk Everton menang. Untuk Everton 2-1 ya. Kali ini yang kedua adalah Middlesbrough versus Chelsea. Berapa-berapa nih, Bung? Adu penalti, sampai adu penalti lah minimal. Entah siapapun yang menang, saya berharapnya Berarti 120 menit nih ya. ya 120 menit plus adu penalti. Kalau saya jelas 3-0 untuk Chelsea. Agak riak. Ya nggak apa-apa, optimis sama. Oke, selanjutnya adalah Southampton versus Manchester City. Ini fakta uniknya Southampton ini sama City 2 kali berhasil menahan imbang City nih. Jadi City itu jarang imbang di Liga Inggris, jarang kalah juga. Nah, satu-satunya tim yang berhasil menahan imbang 2 kali City yaitu Southampton. Jadi cukup seru sebenarnya Southampton versus City. Apalagi Southampton ini pastinya di Liga FA Cup pasti mengusung misi nih. Kalau Liga Inggris kan udahlah City yang juara. Oke. Kalau FA Cup mah masih ada, siapapun masih punya kesempatan juara, lah ya. Jadi pasti motivasinya besar. Saya jagoin Southampton harusnya menang. Apalagi main di kandang. Skornya? 1-0 lah. Susah kalau menghadapi City kalau 1-0, cetak 1-0 terus bertahan total gitu. Jadi Langsung pasti bikin menang. tembok. Iya, gitu. Parkir tank. Panggil itu orang Madura. Suruh bangun. Iya. Kalau saya 2-1 buat Manchester City. Boleh. Oke, yang terakhir nih antara Nottingham Forest versus Liverpool. Ini kan Nottingham Forest versus Huddersfield ini kan belum mainnya baru tanggal 7. Jadi belum punya siapa nih yang lolos untuk menghadapi Liverpool, kemungkinan Nottingham Forest atau Huddersfield. Tapi Kalau antara dua tim itu deh kira-kira sama Liverpool ya berapa? karena Nottingham sama Huddersfield ini sama-sama di Liga 2 jadi kemungkinan Liverpool menang. Tapi Nottingham Forest ini berhasil mengalahkan Arsenal di babak sebelumnya. Jadi cukup memberikan kejutan juga. Skornya 11-0 Liverpool. Ngimpi. 11-0 itu dari mana anjir? Ya kan kemarin adu penalti aja 11-11 pemainnya Liverpool cetak gol semua. Tapi kan hitungannya berapa? 11-10 ya? 11-10. Cuma gagal 1. Dan kali ini agak sedih juga ya karena sontak. Kalau kalian sudah ngikutin sosmed pasti juga tahu berita ini antara apa itu? Ukraina ya? Menghadapi. Iya, Ukraina dan Rusia sekarang lagi menghadapi perang dan ternyata itu juga berdampak untuk Liga Inggris. Kalau kalian belum tahu, kali ini Chelsea dijual oleh Roman Abramovich karena menyusul dari imbas konflik perang antara Rusia dan Ukraina. Kali ini kenapa Chelsea dijual? Karena si Roman ini adalah orang dari tangan kanan ya? Tangan kanannya Vladimir Putin katanya. Oke. Berarti katakanlah dia ini orang Rusia lah. Dari kebijakan dari Ya, kalau di Indonesia tim ses lah, tim sesnya Vladimir Putin lah. Terus kebijakan dari Perdana Menterinya Inggris itu dia sangat mengecam untuk konflik Ukraina versus Rusia dan mengancam untuk semua aset-aset yang orang Rusia punya di Inggris itu dibekukan. Ya, terutama. Ya. Oleh karena itu Chelsea terpaksa harus dijual. Ini cukup menyedihkan tentunya untuk fans Chelsea. Padahal Chelsea sekarang lagi tahunnya nih. Apalagi Roman kan terkenalnya royal dan juga loyal nih. Jadi berapapun uang yang dikeluarkan nggak peduli perhitungan. lah. Jadi belanja pemain mahal pun pasti dikasih lah sama Roman. Jarang-jarang loh owner klub, apalagi di sepak bola modern seperti saat ini yang sedang COVID dan sebagainya ini, mau menggelontorkan dana untuk membeli pemain yang capnya mahal lah. Nah ini yang jadi fan Chelsea sedih ya ini. Tapi agak berimbas baik juga loh gara-gara yang kebijakan Roman yang untuk loyal katanya itu bagi saya sendiri dan banyak lainnya fans dari Chelsea itu membuat Chelsea semakin di atas lah untuk tahun ini. Dan mungkin
untuk tahun ke depan atau series ke depan ketika Chelsea udah nggak dipegang Roman lagi, mungkin akan ada sedikit perbedaan. Ya tergantung owner yang mereka dapat lagi sih. Kalau kemungkinan mereka akan dapat orang Arab pasti sama lah kayak Roman, karena orang Arab kan tambangnya banyak, asetnya banyak. Tapi kalau dapatnya orang Amerika, ya orang-orang Uni Eropa atau Amerika apalagi terutama lah, oh iya, pelitnya masya ampun. Liverpool adalah salah satu contohnya. Ownernya adalah orang Amerika. So, jadi kita juga turut berduka atas konflik antara Rusia dan Ukraina. Ya. Dan kita bersikap Ini juga peluang sih untuk selebritis kita untuk membeli Chelsea. Raffi Ahmad. Nah, kemarin kan siapa? Artis cewek itu? Siapa? Kurang tahu saya. Ya, artis sinetron lah. Oke. Yang Prilly kan juga Prilly Latuconsina kan kabarnya juga membeli sebuah klub. Atta juga sudah punya klub. Ya siapalah, Sule atau siapa. Iya, kalau nganggur Ya beli Chelsea. Chelsea boleh nih. Kabarnya kan Roman sama Maria sama Facebook ini kan juga sudah mulai install Jobstreet katanya. Jobstreet. Karena kan udah mundur dari pengurusan Chelsea. Ya kita lihat. Tapi terlepas itu Jobstreet bagus. Bagus. Menyediakan peluang meskipun banyak promonya. Meskipun banyak yang hoax. Itu harus harus dipilah lagi Jobstreet. Ya, tapi harus ada bagus. filter lah. Bagus. Jadi ya sekali lagi kita tetap berduka antara konflik Rusia dan Ukraina, dan semoga juga konflik antara Rusia dan Ukraina ini cepat selesai lah ya. Kalau bisa kita lewat jalur damai saja. Dan ini Bung, ya sebenarnya pesannya ya stigma sih. Maksud saya itu kenapa kalau orang Barat saling berperang, mereka mendapat sorotan lebih. Oke. Sementara di saudara kita nih, kayak di Afghanistan, Palestina, itu jarang mendapatkan sorotan meskipun ya sudah bergejolak lama nih. Kenapa nih ada diskriminasi seperti itu? Iya, antara blok barat dan juga blok timur ya. Kenapa? Kita Asia Tenggara mah sans. Maka dari itu ya dua sisi aja lah. Kalau siapapun yang perang, kita harus berpihak pada korban perang. Gitu aja. Oke, jadi agak sedikit melenceng tapi asik. Asik karena yang melenceng pasti asik. Apalagi melencengnya ke atas. Soalnya saya dengar di konten apa itu kalau melencengnya ke atas itu lebih berasa katanya. Wah, saya belum cukup umur untuk membahas seperti itu. Saya masih semester 3, teman-teman. Oh, berarti saya semester 17. DO dong. Lo extend itu namanya, bukan D. Kan ketentuannya cuma semester 14 doang. Sekarang kampus. Ya 13 kita nyicil sendiri. Oke, kayak itu saja episode Ngofset. Episode berapa gini? 16. 7. Oh, 7. Belum sebanyak itu ya, guys. Itu. Kita nggak sekonsisten itu. Sip. Oke, berakhir sudah episode Ngofset 7 kali ini. Semoga dapat hikmahnya. Kalau nggak dapat ya udah ditonton aja. Kalau kalian nggak pengen ya udah didengerin aja. Yang penting itu ngeplay sampai akhir lah, aman lah kalau itu. Serah kalian mau ditinggal kemana, kayak yang penting di play dulu video. Play dulu. Yang dengerin angin juga nggak apa-apa. Ya udah itu saja, jangan lupa like dan juga subscribe. Tentu saja jangan lupa like dan subscribe. Di bawah tulis kolom komentar yang banyak supaya kita semakin semangat untuk membuat konten yang selanjutnya. Dan ya, see you.